Di sini saya melihat tangan Allah yang telah bermain. Hakim Pengadilan Negeri Katwanto itu dibikin keliru oleh Allah, dibikin lalai dia. Nah, disinilah kehebatan seorang imam besar, bahwa imam besar Habib Rizik itu tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Herman Kadu Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan pencet loncengnya, karena subscribe itu gratis loh. Pemirsa Herman Kadu Channel yang berbahagia, kali ini kami akan menyoroti perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap terdakwa Habib Rizik Syihab. Ini perkara yang sangat menarik buat saya. Dan disinilah kelebihan seorang imam besar Habib Rizik. Dan dia jelas mendapat pertolongan Allah, yang mana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sama sekali tidak menyatakan, setelah diputus itu tidak menyatakan terdakwa harus tetap ditahan dan tetap dalam tahanan dan atau dibebaskan. Nah, di sini putusan Pengadilan Negeri itu tidak menyebutkan terdakwa harus tetap ditahan di rumah tahanan negara. Seharusnya amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diputus oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Katwanto itu harus ada menyebutkan, sebagaimana di dalam KUHP pasal 197 ayat 1 huruf K, perintah supaya ditahanan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Nah, ini adalah hak daripada terdakwa. Jadi apabila seorang hakim tidak ada amar putusan yang menyatakan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan dan atau dibebaskan, artinya apa? Artinya hakim pada saat itu telah menyatakan terdakwa harus bebas demi hukum. Kenapa? Masa tahanannya sudah habis. Kewenangannya Pengadilan Tinggi tidak ada untuk melakukan penahanan itu. Karena apa? Perkara ini adalah proses peradilan. Nah, apabila ada putusan pengadilan menyatakan terdakwa tetap ditahan, maka Pengadilan Tinggi tinggal melanjutkan putusan perkara Pengadilan Negeri itu, dan tidak perlu ada surat penahanan, perintah penahanan lagi dari Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi itu di dalam pasal melakukan penahanan yang ada diatur oleh pasal pasal 87, pasal KUHP pasal 2 itu hakim paling tinggi yang mengadili perkara sebagai dimaksud pasal 87 guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Ini artinya apabila terdakwa itu sejak awal sudah tidak ditahan. Nah, kalau tidak ditahan
Pengadilan tinggi bisa berwenang untuk melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan. Tapi karena Habib Rizik sudah ditahan sejak awal proses pemeriksaan, maka yang berlaku adalah aturan KUHP. Nah, pasal 87 ayat 1 ini, huruf K ini jelas memerintahkan bahwa itu di situ ada hak terdakwa. Terdakwa jelas dinyatakan tetap ditahan atau dibebaskan, dikeluarkan dari putusan pengadilan, dibebaskan. Jadi kalau putusan itu hakim tidak melakukan, ada kata-kata perintah penahanan, tetap ditahan, itu berarti Habib Rizik pada saat itu juga harus bebas demi hukum. Disitulah di dalam KUHP, ya, dalam KUHP pasal 197 ayat 1 itu jelas itu adalah hak daripada terdakwa. Jadi artinya apa? Di sini ada kekeliruan hakim kalau saya lihat ketika di putusan pengadilan negeri itu. Nah, hakim putusan, dan harusnya pengadilan tinggi itu juga membebaskan, ya, tidak perlu melakukan perintah penahanan lagi. Tidak ada lagi atas dasar apa hakim pengadilan tinggi melakukan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab, terhadap data dasar apa. Pemirsa Herman Kadir Channel yang berbahagia, di dalam KUHP, ya, penahanan itu jelas pertama dilakukan, ya, pasal 24 KUHP sampai dengan pasal 29 KUHP itu, penahanan pertama itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Pertama 20 hari. Ya, perlu diingat 20 hari. Terus bisa diperpanjang 40 hari. Perpanjang 40 hari dengan ayat 1 tadi. Nah, kalau berkasnya belum selesai, belum lengkap juga, maka perpanjangan penahanan itu bisa dilakukan oleh penuntut umum, yaitu selama 20 hari dan bisa diperpanjang sampai 30 hari. Nah, kalau sampai proses pengadilan juga belum selesai, perpanjangan proses perkara ini belum selesai, maka penahanan itu bisa dilakukan oleh pengadilan. Perpanjangan penahanan itu bisa dilakukan oleh pengadilan negeri selama 30 hari ditambah 60 hari. Jadi itulah proses perpanjangannya. Nah, apabila perkara ini belum putus, ya, masa penahanan hakim itu belum putus, maka Habib Rizik harus bebas demi hukum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 197 ayat 1 huruf K. Jadi makanya ketika proses peradilan Habib Rizik sudah masa tahanannya habis, seharusnya ketua majelis hakim itulah, majelis hakim perkara Habib Rizik yang menyatakan supaya terdakwa ditahan dan atau tetap di dalam tahanan. Seharusnya ada embel-embel di dalam amar putusannya seperti itu, sehingga ketika proses banding, pengadilan tinggi hanya mengadil perkara bandingnya aja dan tidak ada lagi proses penahanan di level pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi bisa melakukan penahanan menggunakan haknya di dalam pasal 27 itu apabila saudara terdakwa itu tidak ditahan. Demi kepentingan pemeriksaan perkara, pengadilan tinggi bisa melakukan penahanan apabila dari awal proses pemeriksaan persidangan itu tidak pernah ditahan saudara terdakwa ini, gitu loh. Nah, itu baru bisa berlaku. Pengadilan tinggi melakukan penahanan. Ini tiba-tiba hakim tinggi mengeluarkan penahanan. Pakai pasal berapa hakim itu melakukan penahanan? Dasarnya apa? Jadi harus diakui lah, ya, bahwa Habib Rizik itu mempunyai hak. Harus diakui bahwa hakim tingkat pertama itu telah keliru di dalam putusannya. Kalau dia mau
Seharusnya ada kata-kata seperti itu, ya, disesuaikan dengan pasal 197 ayat 1 huruf K itu, bahwa supaya terdakwa di tahanan atau tetap dalam tahanan. Nah, karena ini tidak ada, maka otomatis masa tahanannya sudah habis, ya otomatis Habib Rizik harus bebas demi hukum. Nggak bisa, karena proses peradilan, karena para terdakwa ditahan. Jadi kalau kena terdakwa ditahan, jadi dia harus mengikuti putusan pengadilan negeri Jakarta Timur. Jadi hakim tinggi tidak punya kewenangan melakukan penahanan. Karena apa? Karena ya itu kekeliruan hakim pengadilan negeri Jakarta Timur. Kenapa tidak ada perintah penahanan? Jadi hakim pengadilan tinggi itu hanya memutuskan perkara ini dihukum berapa tahun, ya, dibebaskan atau ditambah hukumannya atau dikurangin hukumannya. Itu saja, tidak ada lagi. Hakim mengeluarkan perintah penahanan, tidak ada kewenangan hakim pengadilan tinggi lagi melakukan penahanan. Di sini saya melihat tangan Allah yang telah bermain. Hakim pengadilan negeri Katwanto itu dibikin keliru oleh Allah, dibikin lalai dia. Nah, disinilah kehebatan seorang imam besar, bahwa imam besar Habib Rizik itu tidak bersalah, harus diakui itu. Ini menandakan Habib Rizik itu tidak bersalah, dan hukumannya itu adalah hukuman yang penuh dengan rekayasa dan penuh kebencian dari penguasa. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Habib Rizik Syihab harus bebas demi hukum. Tidak boleh tidak. Apabila tetap dilakukan penahanan juga, berarti pengadilan tinggi telah melakukan pelanggaran HAM. Pengadilan tinggi telah melakukan pelanggaran HAM, dan wajib dilakukan peradilan etik seorang hakim tinggi. Melakukan penahanan tanpa mempunyai hak menahan. Ingat, masa tahanan Habib Rizik sudah habis, dan itu harus bebas demi hukum. Hak Habib Rizik dilindungi oleh pasal 197 ayat 1. Jadi sudah jelas, proses peradilan ini sudah jelas, sudah selesai. Nah, kalau hakim tidak menentukan, tidak menjelaskan bahwa dia ditahan dan di dalam rumah tahanan negara, ya itu berarti artinya apa? Artinya Habib Rizik Syihab bebas demi hukum, karena dia tidak ditahan lagi. Nah, tinggal menunggu proses ingkrah putusan itu bagaimana. Nah, kalau sudah proses ingkrah putusan, baru saudara Habib Rizik Syihab bisa ditahan lagi. Tapi tunggu ingkrah dulu perkara itu, gitu loh. Ingkrah dulu. Kalau tidak bisa. Untuk proses peradilan ini Habib harus keluar dulu, harus bebas demi hukum. Demikianlah pendapat saya terhadap kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap penahanan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab jelas di dalam pasal 197 ayat 1 huruf K itu jelas harus ada putusan pengadilan negeri, itu harus ada menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam rumah tahanan negara. Demikianlah pendapat hukum kami terhadap perpanjangan penahanan Habib Rizik Syihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.